Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasamirul Firdaus Hoiri dengan NIM 191910201091. Di sini untuk ujian akhir semester elektronika daya kelas A, pada soal pertama, di sini membuat rangkaian penyiara tak terkendali. Baik, di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Di sini rangkaian 3 fasa penyiara tak terkendali. Oke, penyiara tak terkendali merupakan rangkaian yang mengubah sumber tegangan arus bolak-balik AC menjadi sumber tegangan arus searah DC. Rangkaian penyiara jembatan 3 fasa gelombang penuh yang tidak terkendali menggunakan 6 dioda 2 per fasa dengan cara yang mirip dengan penyiara jembatan 1 fasa. Penyiara gelombang penuh 3 fasa diperoleh dengan menggunakan 2 rangkaian penyiara setengah gelombang. Keuntungannya di sini adalah bahwa rangkaian menghasilkan output riak yang lebih rendah daripada penyiara setengah gelombang 3 fasa sebelumnya, karena memiliki frekuensi 6 kali bentuk gelombang input AC. Juga penyiara gelombang penuh dapat diumpamakan dari suplai terhubung delta 3 fasa 3 kabel yang seimbang karena tidak diperlukan kabel netral keempat. Nah, di sini jadi ada 6 dioda. Nah, dioda D1, D3, dan D2 dan D4 membentuk jaringan penyiarah jembatan antar fasa R dan S. Demikian pula dioda D3, D5, D4, dan D6 antara fasa S dan T, dan D5, D1, D6, dan D2 antara fasa T dan R. Jadi dioda D1, D3, dan D5 memberi makan rel positif dan tergantung pada rel mana yang memiliki tegangan lebih positif pada terminal anoda berjalan. Demikian juga dioda D2, D4, dan D6 memberi makan rel negatif dan dioda manapun yang memiliki tegangan lebih negatif pada terminal katoda akan bekerja. Jadi semisal ketika D-run, nah di sini dapat dilihat grafiknya. Di sini gelombang yang awalnya AC disearahkan seperti ini. Dan di sini dapat dilihat untuk arusnya setelah disearahkan sekitar 1,7 sekian ampere. Dan untuk tegangannya dapat dilihat sekitar 109,68 volt. Dan untuk arus terendahnya 67,025 volt. Baik, ke rangkaian selanjutnya untuk soal nomor 2 di sini adalah rangkaian buck boost converter. Nah, buck boost converter adalah konverter DC ke DC. Nah, tegangan output konverter DC ke DC kurang dari atau lebih dari tegangan input. Tegangan output besarnya tergantung pada siklus kerja. Konverter ini juga dikenal sebagai transformator step up dan trafo step down. Dan nama-nama ini berasal dari analog trafo step up dan trafo step down. Tegangan input naik atau turun ke tingkat lebih dari atau kurang dari tegangan input. Dengan menggunakan energi konversi rendah, daya input sama dengan daya output. Ekspresi berikut menunjukkan rendahnya konversi. Untuk prinsip kerja buck boost converter ini, atau konverter DC ke DC adalah induktor dalam resistansi input memiliki variasi tak terduga dalam arus input. Jika saklar on, maka induktor memberi makan energi dari input dan menyimpan energi magnetik. Jika saklar ditutup, ia mengeluarkan energi.
rangkaian output kapasitor diasumsikan cukup tinggi daripada konstanta waktu rangkaian RC tinggi pada tahap output. Konstanta waktu yang sangat besar dibandingkan dengan periode switch, dan pasti bahwa kondisi stabil adalah tegangan output konstanta. VO T sama dengan VO konstan, dan ada di terminal beban. Oke, misal kita simulasikan. Maaf, di sini masih rangkaian yang satunya. Nah, ini untuk rangkaian buck boost converternya. Baik, jika disimulasikan dapat dilihat nah, dia akan mengubah level tegangan dari tegangan DC-nya. Kemudian di sini untuk kapasitor yang digunakan yaitu 10 nanofarad. Kemudian di sini untuk resistornya 1 kilo ohm dan untuk induktornya 10 milihenry. Baik, kemudian untuk rangkaian yang selanjutnya, yang ketiga ini adalah rangkaian cycloconverter. Nah, cycloconverter adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi mengubah gelombang masukan AC dengan frekuensi tertentu ke gelombang keluaran AC dengan frekuensi yang berbeda. Jadi fungsinya cycloconverter ini mengubah frekuensi dari tegangan AC tersebut. Misal jika ada input sumber AC dengan tegangan tetap dan frekuensi tetap, kemudian melewati cycloconverter, maka akan menghasilkan output arus AC dengan tegangan sesuai dan frekuensi sesuai variabel. Kemudian untuk prinsip kerja cycloconverter yakni mengubah frekuensi sumber rangkaian dengan cara dibagi menjadi dua buah rangkaian konverter tiristor P dan rangkaian konverter tiristor N yang akan bekerja secara bergantian. Pada tiristor P hanya akan melewatkan sinyal positif. Jadi, jika dilihat pada gelombangnya, yang diloloskan adalah bagian bukit. Tiristor P menggunakan bias maju, sedangkan tiristor N akan melewatkan sinyal negatif, di mana pada gelombang digambarkan dengan bagian lembah, tiristor N menggunakan bias mundur. Nah, jadi untuk yang pertama ini cycloconverter untuk yang satu fasa. Oke, misal disimulasikan. Nah, dapat dilihat di sini terdapat perubahan frekuensi sesuai tujuan dari cycloconverter. Baik, menuju ke soal nomor 4 dari UAS Elektronika Daya kelas A. Di sini sudah saya buat rangkaiannya. Baik, untuk rangkaian yang selanjutnya adalah cycloconverter 3 fasa. Sama seperti yang soal nomor 3 tadi, yaitu mengubah frekuensi dari tegangan AC, mengubah level frekuensinya. Namun di sini menggunakan 3 fasa. Baik, misal ketika di run simulasinya, nah dapat dilihat di sini. Baik, untuk frekuensinya itu berubah. Frekuensi dari tegangan AC 3 fasa ini. Nah, untuk pada fasa RST di sini sama semua tegangannya. Namun arusnya berbeda-beda.
Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.